Tuh kan bangun mama. Nanti kotor karpetnya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Nah, di video kali ini aku mau makeover ruang tamu kontrakan 3 petak aku ya teman-teman. Makeover tipis-tipis aja. Nah, di video kali ini aku mau menunjukkan kepada teman-teman sekalian bagaimana caranya aku memperbaiki wall foam yang ada di ruang tamu aku. Jadi wall foam aku kali ini itu udah rusak parah dan ini harus diganti ya teman-teman. Terus tonton videonya sampai akhir ya. Nah, pagi ini aku diawali dari sarapan pagi dulu ya teman-teman. Ini tuh hari Sabtu dan seperti biasa sebelum melakukan aktivitas aku sama suami sarapan sambil ngobrol. Ya, hitung-hitung untuk menambah penyemangat gitu ya teman-teman sebelum melakukan aktivitas. Dan kebetulan di pagi hari ini kami itu sarapannya sederhana aja. Ada gorengan ubi, ada pisang, ya gorengan-gorengan pagi gitu ya teman-teman. Ditambah kita itu ngopi dan ngeteh. Dan setelah selesai sarapannya ini aku mau melanjutkan kegiatan aku di pagi hari ini. Jadi sebelum aku mau masang wall foam ini aku mau beberes di ruang tamu dulu supaya enggak terlalu berantakan ya teman-teman. Nah, kebetulan banget Sabtu kemarin itu suamiku lagi libur. Nah, mumpung dia lagi libur nih, makanya aku kasih dia kerjaan atau petugas untuk membantuin aku untuk pemasangan wall foam kali ini. Karena jujur aja kalau pemasangan wall foam itu kalau kita pasangnya sendiri dijamin nggak bakalan rapi ya teman-teman. Kadang kita pemasangannya berdua aja itu belum tentu rapi teman-teman. Nah, buat teman-teman yang udah pengalaman pemasangan wall foam itu pasti udah tahu ya rasanya kalau masang wall foam sendiri itu gimana bentukannya. Dibilang rapi ya nggak rapi banget ya teman-teman, lebih rapi lagi kalau kita tuh pemasangannya berdua. Nah, kebetulan wall foam yang ada di rumah aku itu udah sekitar 2 tahun yang lalu ya teman-teman aku pasang. Dan ini emang harus diganti teman-teman. Karena maklum aja lah ya teman-teman, di rumah aku itu ada anak-anak kecil. Jadi ya namanya anak-anak kecil itu pasti tangannya itu agak gratil gitu teman-teman. Nah, sebelum aku pemasangan wall foam, ini wall foam yang lama harus dicopot terlebih dahulu. Karena di rumah aku ini enggak ada cairan untuk mencopot wall foam. Jadi ada cairan khusus untuk mencopot wall foamnya itu aku nggak punya. Ini aku menggunakan bahan yang sederhana aja. Ini aku menggunakan bensin. Jadi lumayan mudah juga kalau mencopot wall foam itu menggunakan bensin ya teman-teman. Jadi lemnya yang nempel di dinding itu gampang copot. Jadi sebenarnya kalau pemasangan wall foam ini lumayan agak ribet juga ya teman-teman. Tapi kalau udah dipasang itu rumah terlihat lebih cantik teman-teman. Dan aku kebetulan di seluruh ruangan aku yang di bagian dalam itu untuk di bagian bawahnya itu semuanya aku pasangin wall foam. Sampai di bawah kolong kitchen set aku pun itu aku pasang wall foam teman-teman, supaya terlihat lebih terang gitu ya teman-teman kalau dipasangin wall foam, apalagi wall foamnya itu warnanya putih. Nah, untuk rumah kontrakan 3 petak aku ini aku menghabiskan kurang lebih itu 350.000 untuk seluruh ruangan. Jadi ruangan aku ini dari depan sampai belakang itu ukurannya 3 kali 10 meter ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Dan lumayan banyak menghabiskan wall foam dan list wall foamnya. Apalagi untuk list wall foamnya itu lumayan banyak banget ya teman-teman, aku menghabiskan listnya. Tapi nggak apa-apa, demi rumah kontrakan aku jauh lebih rapi ya teman-teman. Nah, ini sesudah aku copot wall foamnya. Nah, ini sebelum pemasangan wall foam untuk yang baru ini aku mau cat dulu ya teman-teman, supaya di pas garisan bekas wall foamnya itu kan ada bekas bensin, dan itu bakalan warnanya seperti itu aja, bakalan warna kayak warna apa ya, warna basah gitu karena kena bensinnya teman-teman. Ini harus di cat terlebih dahulu. Jadi aku ngecatnya itu cuma di bagian pinggirnya aja, di perbatasan antara bekas wall foam sama dindingnya teman-teman, supaya lebih rapi. Nah, seperti ini teman-teman aku mengecatnya. Jadi cuman bagian
perbatasannya aja supaya ngebaur gitu ya teman-teman sama cat yang lamanya. Dan ini sesudah dicat teman-teman, ini sepanjang ini udah aku cat semua dan ini tinggal nunggu kering aja. Dan setelah itu aku lanjut untuk pemasangan well foamnya yang baru. Nah ini sambil nunggu catnya itu kering, ini aku mau merapikan dulu di bagian sini karena aku harus menyimpan catnya terlebih dahulu supaya nggak tumpah-tumpah, takutnya dimainin anak-anak. Dan ini sisa-sisa cat yang nempel-nempel di lantai karena kena tetesan yang tadi aku ngecat ya teman-teman, ini harus dihilangkan dulu supaya well foamnya itu nggak terkena cat dan menjadi kotor. Nah ini udah selesai, ini aku lanjut pasang ya teman-teman. Nah di sini aku pasangnya berdua sama suami karena memang agak susah juga teman-teman untuk pemasangan well foamnya, jadi harus benar-benar lurus teman-teman, nggak boleh ngasal. Ditambah dinding aku ini kan lumayan lengket ya teman-teman, habis kena well foam yang lama, jadi di sini agak rumit juga teman-teman, agak ribet, cuman nggak apa-apa, yang penting sabar, pelan-pelan, yang penting rapi dalam pemasangannya. Dan ketika kami memasang well foamnya ini ada kendala teman-teman, yaitu lengket di bagian well foamnya. Jadi kertas untuk apa namanya itu yang untuk penutup doublean well foamnya sebelum dibuka itu kan ada teman-teman. Nah itu susah banget dicopot, dan itu pas dicopot paksa sama suami aku ternyata well foamnya itu robek teman-teman. Dan karena well foamnya itu robek, akhirnya kami potong aja belah dua, dan yang robek itu tadi harus dibuang dan ditempel dengan well foam yang baru. Dan hasilnya seperti itu teman-teman, karena robek tadi jadi benar-benar kertas ataupun plastiknya itu nggak bisa ditarik gitu. Pas ditarik paksa ternyata well foamnya itu robek teman-teman. Ya udah nggak apa-apa, untung aja nih well foamnya masih agak panjang ya teman-teman, jadi masih bisa dipotong dan disambung lagi. Nah buat teman-teman yang udah punya pengalaman pemasangan well foam di rumah pasti tahu dong rasanya untuk pemasangan well foam itu harus pelan-pelan dan telaten ya teman-teman, karena kalau salah tempel sedikit aja well foamnya itu bakalan nekuk-nekuk ya teman-teman, karena emang serumit itu dan sedramatis itu. Tapi kalau udah dipasang teman-teman pasti bakalan cantik ya teman-teman. Nah ini untuk pemasangan well foamnya udah selesai sampai ujung, dan ini aku sama suami lanjut untuk pemasangan listnya. Dan listnya seperti ini teman-teman. Dan untuk pemasangan well foam kali ini aku untuk pemasangan listnya hanya di bagian atas aja dan samping kanan kirinya. Dan yang di bawah itu nggak aku pasang list ya teman-teman, seperti well foam sebelumnya kan aku pasang di bagian bawah ya. Dan kali ini untuk pemasangan yang baru, untuk yang di bagian bawah listnya nggak aku pasang, karena menurut aku ketika aku nyapu, ketika aku ngepel, sampah itu pada masuk ke dalam situ, ke dalam listnya, dan yang mengakibatkan listnya itu kotor teman-teman. Dan ini untuk pemasangan well foamnya udah selesai teman-teman, dan beginilah hasilnya. Menurut teman-teman gimana nih, apakah well foam itu rekomendasi untuk pemasangan di rumah? Please komen di kolom komentar kalau teman-teman itu nggak merekomendasikan well foam untuk pemasangan di rumah. Nah sekian dulu ya teman-teman video kali ini, semoga video aku ada yang bisa diambil manfaatnya. Dan inilah hasilnya well foamnya setelah dipasang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.